Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatmasari. Di sini saya akan mempresentasikan seminar pendidikan matematika saya yang berjudul Peran Orang Tua dalam Kegiatan Pembelajaran di Rumah pada Masa Pandemi COVID-19, di mana mata kuliah ini diampu oleh Ibu Depi Fitraini, SPD MMAD. Nah, selanjutnya untuk susunan dari artikel jurnalnya itu, yang pertama abstrak, yang kedua pendahuluan, yang ketiga metode, yang keempat hasil, yang kelima pembahasan, dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Yang pertama abstrak, bisa dibaca abstraknya. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Nah, semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka semakin pesat pula dampak yang terjadi dalam kehidupan manusia. Saat ini negara Indonesia masih dilanda virus yang menyerang manusia yang dikenal dengan COVID-19 atau Coronavirus Disease 19, di mana virus ini menyerang siapapun, baik dari kalangan anak bayi sampai lanjut usia sekalipun. Nah, karena COVID-19 ini, maka negara Indonesia atau negara kita, pemerintahannya mengeluarkan undang-undang, peraturan perundang-undangan nomor 21 tahun 2020, yaitu pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, yang berakibat pada pembatasan berbagai aktivitas. Terus juga kita disuruh untuk social distancing. Nah, karena COVID-19 ini, salah satu yang terdampaknya itu adalah pendidikan. Sehingga Kemendikbud menetapkan dan menyerukan kepada anak-anak baik dari jenjang PAUD sampai perguruan tinggi untuk belajar dari rumah yang didampingi oleh orang tua dan tetap diawasi oleh guru dengan melalui media internet. Selanjutnya, peran orang tua dalam mendampingi anak selama belajar pada masa pandemi ini sangat penting, sehingga dengan adanya kebijakan belajar secara mandiri, membuat orang tua dapat menguatkan kembali perannya menjadi pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya. Nah, hasil penelitian mengungkapkan bahwa tentang kesiapan ibu bermain bersama anak selama pandemi COVID-19 ini, ibu itu merasa memiliki waktu yang lebih berkualitas bersama anak, dapat melakukan kegiatan bersama setiap hari dan sepanjang hari, sehingga membuat mereka menjadi lebih kompak walaupun tingkat pertengkaran antara adik dan kakak itu semakin meningkat. Namun di sisi lain, ibu juga merasa bosan dan lelah karena kurang sabar. Juga seorang ibu itu kurang sabar juga karena adanya pekerjaan lain yang harus dilakukan selain dia harus bersama anaknya atau mendampingi anaknya dalam belajar. Selanjutnya, karena ada permasalahan yang terjadi, yaitu banyaknya orang tua yang mengeluarkan diri, keteteran karena selama ini orang tua memberikan tanggung jawab pendidikan kepada guru di sekolah, maka ibu tersebut menjadi kewalahan dalam mendampingi anaknya di rumah. Nah, akan tetapi karena adanya COVID-19 ini, orang tua menjadi punya peran ganda dalam proses pembelajaran daring. Selain dia menjadi orang tua di rumah, dia juga menjadi mempunyai tanggung jawab mendidik anaknya. Orang tua juga dituntut untuk mendampingi anaknya dalam belajar sebagai pengganti dari tatap muka di sekolah. Nah, pentingnya peranan orang tua ini dalam mendidik anaknya, beberapa penelitian telah membuktikan bahwa orang tua memiliki andil yang sangat besar dalam kemampuan anak dalam ruang lingkup pendidikan. Valeza dalam penelitiannya menunjukkan peran orang tua dalam menentukan prestasi belajar siswa sangatlah besar. Dan Trisna Dewi dan Mulyani juga mengungkapkan bahwa peran penting orang tua selama proses pelajaran di rumah adalah menjaga motivasi anak, memfasilitasi anak belajar, menumbuhkan kreativitas anak, mengawasi anak, dan mengevaluasi hasil belajar. Nah, berdasarkan uraian yang telah dijelaskan tadi, kajian dalam penelitian ini menjadi sangat penting untuk dilakukan karena kita harus memahami bagaimana sebenarnya peran orang tua dalam mendampingi anak-anaknya ketika terjadi pandemi COVID-19 ini, termasuk bagaimana peran orang tua dalam mendampingi anak-anaknya selama belajar di rumah. Nah, kita masuk metode dalam artikel jurnal ini. Yang pertama, metodenya itu, jenis penelitiannya adalah studi literatur atau studi kepustakaan. Literatur yang dikaji itu bersumber dari jurnal, skripsi, dan penelitian lainnya yang terkait. Selanjutnya, metode pengumpulan data dan informasi yang digunakan adalah mengumpulkan data dengan pengambilan data di pustaka dengan membaca, mengidentifikasi, menganalisis teori-teori yang relevan dengan bahasan tersebut atau dengan bahasan yang tadi, yaitu peran orang tua dalam kegiatan pembelajaran di rumah pada masa COVID-19.
Selanjutnya, teknik analisis datanya yaitu metode analisis isi. Analisis isi itu adalah suatu teknik penelitian untuk memperoleh inferensi-inferensi yang dapat ditirukan dan valid datanya dengan memperhatikan konteksnya. Selanjutnya, hasilnya. Ini adalah ke-6 jurnal yang berkaitan dengan pokok bahasan tadi. Selanjutnya, dan ini adalah 3 skripsi yang berkaitan dengan judul yang saya ambil. Nah, untuk pembahasannya, pada penelitian pertama yang dilakukan oleh Lilawati, yaitu mengenai peran orang tua dalam mendukung kegiatan hasil belajar pembelajaran di rumah pada masa pandemi, hasil penelitiannya ini adalah partisipasi orang tua pada pendidikan anak usia dini mencakup berbagai inisiatif dan penyesuaian program yang dirancang khusus. Hasil penelitian Lilawati ini yaitu orang tua menjadi sosok guru yang mampu memotivasi anak di rumah, memiliki tugas mendidik dan mengajar anak-anaknya. Orang tua menjadi dan memberikan contoh yang baik untuk anaknya, memberikan peringatan dan nasihat untuk hidup bersih kepada anaknya, bermain bersama anaknya. Orang tua menghabiskan waktu bersama anaknya, bertindak sebagai pengawas, membimbing anak, mengerjakan tugas dan menyediakan fasilitas pembelajaran. Selanjutnya, penelitian yang kedua yaitu dilakukan oleh Kurniati Alfaini dan Andriani. Pada penelitian ini membahas tentang peran orang tua dalam mendampingi anak di masa pandemi COVID-19. Hasil penelitiannya yaitu peran orang tua sebagai pembimbing, pendidik, penjaga, pengembang, dan pengawas, dan secara spesifik menunjukkan bahwa peran orang tua adalah menjaga dan memastikan anak untuk menerapkan hidup bersih dan sehat, mendampingi anak dalam mengerjakan tugas sekolah, melakukan kegiatan bersama selama di rumah, menciptakan lingkungan yang nyaman untuk anak, menjalin komunikasi yang intens dengan anak, bermain bersama anak, menjadi role model bagi anak, memberikan pengawasan pada anggota keluarga, menafkahi dan memenuhi kebutuhan keluarga, dan membimbing dan memotivasi anak, memberikan edukasi, memelihara nilai keagamaan, serta melakukan variasi dan inovasi kegiatan di rumah. Nah, dari penelitian pertama dan kedua ini, terdapat perbedaan, di mana perbedaannya itu yaitu menggunakan metode yang sama yaitu studi kasus. Selanjutnya, penelitian ini memiliki perbedaan, di mana perbedaan itu pada subjek penelitian. Kalau Lilawati meneliti orang tua yang mempunyai anak usia dini di RA Cendekia Surabaya, sedangkan Kurniati meneliti orang tua yang memiliki anak usia dini dan usia sekolah dasar dengan jumlah 9 orang, yaitu 3 orang ayah dan 6 orang ibu. Nah, selanjutnya, penelitian yang ketiga dilakukan oleh Wijayanti dan Fauzia, di mana penelitian ini mengenai perspektif dan peran orang tua dalam program PJJ atau pembelajaran jarak jauh masa pandemi COVID-19 di PAUD. Nah, hasil penelitiannya yaitu orang tua berperan sebagai pengganti guru ketika anak belajar, fasilitator dan motivator untuk anaknya. Selanjutnya, penelitian yang keempat dilakukan oleh Yulianingsih, Suhanaji, Nugroho, dan Mustaqim. Penelitian ini membahas mengenai keterlibatan orang tua dalam pendampingan belajar anak selama masa COVID-19. Hasil dari penelitian ini adalah peran orang tua dalam pendampingan anak selama belajar. Orang tua itu pembelajar anak, pemenuh kebutuhan anak, pemahaman spiritual, pengawasan, motivasi, dan penyedia fasilitas anak. Sedangkan pendampingan yang dilakukan dengan cara membantu mengerjakan tugas anak sebagai tempat belajar anak, menerangkan dan memberikan penjelasan mengenai keterlibatan orang tua dalam pendampingan belajar anak selama masa COVID-19, materi yang dipelajari, memberikan respon yang baik terhadap pembelajaran dari sekolah. Nah, pendampingan ini diharapkan dapat membentuk karakter anak yang mampu mengerjakan tugas yang telah diperintahkan dari sekolah, mampu mempraktikkan pembelajaran di rumah, dan tanggap dalam menciptakan karya serta implementasi pembelajaran. Selanjutnya, penelitian yang kelima yang dilakukan oleh Novianti. Penelitian ini mengenai peran orang tua dalam pendampingan belajar daring anak usia dini di masa pandemi COVID-19 di TK. Hasil penelitiannya yaitu orang tua sangat diperlukan untuk memberikan berupa edukasi kepada anak-anak yang masih usia dini, dapat meningkatkan semangat belajar anak usia dini ketika sedang melakukan pembelajaran melalui daring, dan serta dapat meningkatkan keharmonisan antara anak dan orang tua, yaitu ayah dan ibu. Selanjutnya yaitu penelitian yang keenam,
yang dilakukan oleh Iftitah dan Anawati. Penelitian ini tentang peran orang tua dalam mendampingi anak di rumah selama pandemi COVID-19. Hasil penelitian ini yaitu peran penting dalam mendampingi anak, yaitu anak merasa tidak sendiri. Orang tua sebagai pemberi semangat, memfasilitasi kebutuhan anak, tempat berdiskusi dan bertanya, membantu mengenali diri sendiri dan melihat mengembangkan bakat anak, dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar. Selanjutnya, untuk penelitian ke-7, yaitu oleh Darujati ESP, yaitu membahas peran orang tua sebagai guru di rumah pada pembelajaran daring di SD selama pandemi COVID-19. Hasil penelitiannya yaitu orang tua tuh harus menanamkan pendidikan karakter kepada anaknya seperti mandiri, tanggung jawab, dan disiplin. Selain itu, orang tua juga sebagai pembimbing, memberikan dorongan agar anak semangat belajar dengan pemberian hadiah dan pujian. Begitupun jika anak melakukan kesalahan, orang tua harus memberikan hukuman dengan memberikan teguran, dan orang tua juga sebagai fasilitator. Selanjutnya, penelitian ke-8 yang dilakukan oleh Khalimah. Penelitian ini membahas peran orang tua dalam pembelajaran daring di MI. Nah, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dua peran sekaligus. Pertama menjadi orang tua dan kedua menjadi guru di rumah. Menyediakan sarana dan prasarana, memberikan semangat, motivasi, mengarahkan anak sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki oleh masing-masing anak. Selanjutnya, yaitu penelitian yang terakhir, yaitu penelitian ke-9 yang dilakukan oleh Hasanah. Penelitian ini mengenai peran orang tua dalam pembelajaran daring anak usia dini. Hasil penelitian itu adalah dalam pembelajaran daring, selain sebagai pertama orang tua di rumah, terus kedua juga sebagai pembimbing, yang ketiga motivator, dan yang keempat orang tua sebagai fasilitator. Selanjutnya, metode yang digunakan pada penelitian ke-5, ke-7, ke-8 memiliki kesamaan, yaitu menggunakan metode kualitatif deskriptif. Meskipun terdapat kesamaan pada metode penelitiannya, subjek pada penelitian dari ketiga penelitian tersebut berbeda, di mana penelitian yang ke-5 tadi digunakan yang dilakukan oleh Novianti, subjeknya itu adalah orang tua dari anak usia dini di TK yang berjumlah 15 orang. Sedangkan penelitian ke-7 oleh Darujati itu subjeknya adalah orang tua siswa yang berjumlah 56 orang. Sedangkan penelitian yang ke-8 yang dilakukan oleh Halimah itu subjek penelitiannya adalah orang tua dari SD di MI yang berjumlah 4 orang, serta hasil pada penelitian masing-masing memiliki perbedaan dan kesamaan juga. Nah, dari hasil penelitian yang sudah dibahas tadi, ada beberapa penelitian itu menunjukkan bahwa peran orang tua dalam kegiatan pembelajaran itu sangat penting, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Dengan adanya peranan orang tua sebagai guru pendamping di rumah, apabila ada materi yang guru jelaskan itu tidak terlalu paham oleh anaknya tersebut bisa menanyakan kepada orang tuanya. Selanjutnya, yaitu orang tua juga sangat berperan penting dalam pendidikan karakter anak. Selain itu, peran orang tua juga harus menyediakan waktu untuk mengajar anak-anaknya, memfasilitasi perlengkapan belajar anak, lingkungan belajar yang menyenangkan, dan sumber belajar yang beragam agar anak tetap dapat mengembangkan kemampuannya dan dapat mencapai tugas-tugas perkembangannya. Dengan mendampingi anak di rumah dan membangun kedekatan hubungan antara orang tua dan anak, selain peranan tersebut, orang tua juga memiliki harapan dalam pembelajaran jarak jauh ini, yaitu lebih proporsional dan kondusif dengan situasi dan kondisi. Memberikan tugas itu yang mudah dijangkau oleh orang tua, karena kebanyakan anak-anak itu yang mengerjakan tugasnya itu orang tua, atau anak mengerjakan tugas bersama dengan orang tua. Nah, selanjutnya pemberian tugas oleh guru juga yang tidak terlalu banyak. Artinya di sini adalah orang tua berharap bahwasannya guru memberikan tugas itu tidak terlalu banyak ke anaknya, karena tugas yang terlalu banyak juga tidak bagus. Adanya subsidi kuota, karena menggunakan media internet lebih baik ada subsidi kuota baik dari sekolah itu sendiri maupun dari pemerintah. Itu yang diharapkan oleh orang tua. Dan yang terakhir, pembelajaran ini dapat dilakukan sampai selesai. Maksudnya pembelajaran daring ini dapat dilakukan sampai pandemi usai. Nah, untuk kesimpulannya yaitu peran penting orang tua selain menjadi orang tua, menafkahi dan memenuhi kebutuhan keluarga. Selanjutnya, dalam kegiatan pembelajaran,
Orang tua juga memiliki peran yang sangat penting, yaitu mendidik, membimbing, dan mengajar anak-anaknya, mendampingi dan mengawasi anak dalam belajar. Orang tua juga sebagai pemberi motivasi, memfasilitasi kebutuhan anak dalam belajar, tempat berdiskusi dan bertanya, memelihara nilai keagamaan dan spiritual, membantu mengenali diri sendiri, dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar. Selanjutnya, peran penting orang tua itu adalah menanamkan pendidikan karakter pada anaknya secara mandiri, bertanggung jawab, dan disiplin. Selain itu, orang tua juga harus menjaga dan memastikan anak untuk hidup bersih dan sehat, melakukan kegiatan bersama di rumah, menjalin komunikasi yang intens, bermain bersama anak, menjadi dan memberikan contoh yang baik untuk anaknya. Selanjutnya, orang tua harus menghabiskan waktu bersama dengan anaknya sehingga anak itu merasa tidak sendiri, melakukan variasi dan inovasi kegiatan di rumah agar anak tidak bosan, serta mengarahkan anak sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki oleh anak masing-masing. Sekian dari saya, terima kasih. Apabila terdapat kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.